Cak apa mungkin Ini komposter. Nggih, nanti nggih dikit-dikit kena mata dulu. Nah, ini Ya. sampah-sampah. Nanti di rumah sebelum ini sebaiknya sampah yang dimasukkan ke dalam komposter itu kalau bisa dicacah dulu nggih. Oh, Ya istilahnya bapak-bapaknya sudah ahli pada ngebat niki yang hebat aja dumun nggih. Tapi itu ngebat celeng niki tapi ngebatnya ngebat daun gitu bahasanya. Oh, iya. Sampah yang bisa masuk itu seperti niki bisa daun pisang boleh. Tapi kalau bisa dipotong-potong kecil dumun, buah juga bisa. Kalaupun ibu-ibu sudah memiliki masakan seperti sayur atau daging yang sudah dimasak, itu bisa dimasukkan. Cuman harus ditiriskan dumun. Ya, ditiriskan dumun airnya, kuahnya tuh. Tapi niki jangan dimasukkan ke dalam niki. Ditiriskan dumun biar agak sedikit kering. Tidak terlalu kering sekali, tapi tidak terlalu basah sekali. Nah, bisa dimasukkan. Nah, setelah dimasukkan, ibu-ibu atau bapak-bapak bisa memperkirakan ketebalannya itu seberapa dalam artian per layer. Jadi bertahap masuknya. Jangan sekaligus penuh. Makin ibu meduwe sampah sebanyak 1 ember besar. Ampunan sami langsung dimasukkan, Bu. Oke, bertahap. Kan yang gede-gede nanti disemprot dengan bioaktivator. Jadi di rumah disiapkan punya satu spray seperti niki. Nah, bioaktivator niki sangat mudah penggunaannya. Cukup dengan 2 tutup botolnya saja. Airnya 1 liter. Oke, cukup 2 tutup botol niki mantan. Airnya 1 liter. Niki lama nanti dipakainya. Oke, lama sekali itu dipakainya. Tinggal dicampur di sini. Jadi dimasukkan sedikit demi sedikit, semprot, masukkan lagi sedikit demi sedikit, semprot, sampai penuh baru ditutup. Nah, niki kami berani menjamin besoknya niki sudah menyusut, sampah niki pasti akan menyusut ke bawah. Nah, baru bisa masuk sampah yang baru lagi. Kok 1 hari Pak waktunya? Ya, dalam waktu 1 hari atau 2 hari itu dia akan menyusut sangat jauh. Jadi kita berani menjamin tempat niki tidak akan pernah penuh. Tidak akan pernah penuh karena saya di rumah sudah mengujinya dan itu di rumah saya baru kemarin Nika istri ada ikut baru kemarin saya isi sudah langsung setengah komposternya padahal wadahnya cuma sekecil niki. Nah niki salah satu tujuan dari program LH juga berdasarkan pergub juga yang intinya bagaimana kita bisa memilah secara langsung sampah kita. Jadi kalau sudah sampah di dapur atau yang organik yang ada di rumah sudah masuk di alat niki, otomatis sampah yang terlihat adalah yang non-organik dan sampah-sampah yang bersifat B3. Itu pasti akan terlihat. Nah, bila sudah terpilah seperti nike, itu akan menjadi sangat mudah dalam proses pengolahan selanjutnya. Tapi niki kita bisa jual bebas, tidak masalah siapapun. Cuman kita bertujuan bahwa lebih baiknya desa mengadakan pelatihan, terus kita ajarkan cara membuatnya. Nanti warga silakan kalau membuat sendiri silakan. Atau dijual sendiri pun silakan, tidak masalah. Karena konsep kami adalah semakin banyak orang yang mau melakukan ini bersama-sama, sampah pasti akan selesai urusannya. Itu aja sih konsepnya. Nah, selama ini yang belum disadari. Semua masih berpikir bahwa LH punya tanggung jawabnya, ini yang punya tanggung jawabnya. Semua saling menunjuk ini punya tanggung jawab. Tidak. Tanggung jawab inilah kita semua. Konsepnya kurang lebih seperti ini. Jadi kalau untuk proses ini sangat mudah. Nanti setiap komposter niki yang nanti akan dibagikan sama Pak Bekal, kita sudah memiliki panduannya semua Riki. Silakan dibaca, dipahami nanti wenten napi-napi. Ampunan niki Pak Bekal kita izin. Nanti setelah pelatihan niki tolong dibuatkan grup untuk orang yang sudah menerima komposter niki. Jadi kita bisa memantau bagaimana proses kedepannya. Nah contoh seperti yang sudah kita lakukan di beberapa desa di Tabanan, kayak di Bekal, itu sudah ditunjuk juga sudah. Terus di masing-masing semua memiliki grup di WA. Jadi kita bisa memantau. Terus dengan adanya aktivator niki kita berani menjamin bau yang ditimbulkan itu minim. Boleh dikatakan tidak bau, kalau boleh dikatakan seperti niki. Yang masalah mengolahnya mantan seperti niki secara sederhana, wenten yang ditanyakan masuk. Kalau dia dalam ukurannya besar-besar nanti kesulitan. Tapi Pak, cairannya bisa kita gunakan sebagai pupuk Pak. Di sini sangat paten loh anggrek yang untuk ini. Saya berani menjamin anggrek ini biasanya kita bersihkan mungkin sekitar 6 bulan sekali. Oh, dibersihkan juga. Ya. Sebelum kita gunakan itu perlu dicampur lagi dengan air. Sangat perlu karena dia masih konsentrat. Campurannya 10 air bersih, 1:10. 1:10. Jadi Setelah ini 1 liter, airnya 10 liter. Cukup. Kalau untuk siapa yang ada di sini yang bermain hidroponik, itu malah lebih sedikit, dia 5 liter. berapa Pak untuk hidroponik? Oh 1:5. Ya, kalau untuk hidroponik. Oh iya. Sebenarnya bisa, cuman ada tekniknya sedikit berbeda untuk treatmentnya lagi. Ada.
Tapi sebaiknya sih kalau untuk di sawah sebaiknya yang padat, yang padatan, ya kompos yang padat. Tapi memang harus ada dicampur beberapa unsur lagi biar lebih melengkapi unsur yang dibutuhkan oleh padi, terutama ureanya. Karena kalau tanpa urea, Niki tidak tegak, padinya nggak tegak berdiri, tumbuh. Kurang lebih seperti Nike. Nah, kalau Niki memang kita menyesuaikan juga dengan program pemerintah sekarang, ada istilahnya ketahanan pangan di rumah. Oh, iya. Jadi ibu-ibu tidak lagi perlu beli pupuk, tidak perlu lagi beli kompos. Bisa nambah, malah bisa operasi nih gimana? Ya kurang lebih seperti Nike. Apa kita langsung gini aja ya, langsung praktek buatnya ya, biar gini ya, biar sambil jalan nanti kalau ada pertanyaan ditanyakan aja sama Tiang, biar bisa langsung Tiang jelaskan. Oke. Kalau buat sendiri itu kan kita dapat yang bioaktivator. Oh, bioaktivator ya. Mungkin secara umum. Oke, kalau untuk bioaktivator, mungkin kalau secara umumnya, seandainya Niki sudah habis, Bapak sama Ibu, nggak apa-apa ya, Bapak sama Ibu bisa membeli sebenarnya E4 saja cukup sebenarnya. Nah, cuma memang kalau E4 itu mikrobanya memang masih kurang, bakteri masih kurang. Jadi kita yang men-treatment lagi untuk menambah. Sebenarnya sangat gampang kok membuat Niki. Kalau Bapak Ibu menduai limbah tombong, itu bisa. Oh, tombong. Ya, bisa dipakai. Jangan dibuang air cucian berasnya gitu. Oh, iya ya. Nah, air cucian beras yang dibuang, campur sama tombongnya, sama tapi namanya boleh pakai gula aren. Perbandingannya berapa, Pak? Kalau yang seperti Nike sebenarnya sih bebas perbandingannya. Dia bukan sistem seperti ekoenzim. Jadi 1:1 juga nggak masalah. Nanti fermentasi. Cuma Niki memang proses agak panjang, kemungkinan bisa sampai 1 bulanan baru bisa menghasilkan. Oh gitu, 1 bulan. Dan harus diperhatikan karena dia punya gas, jadi harus sering dibuka tutupnya biar nanti tidak meledak dia. Tombong bisa dipakai, bungkil pisang pun bisa dipakai. Atau jamur trichoderma istilahnya, itu yang banyak tumbuh di pohon-pohon yang sudah lapuk nih, bisa dipakai. Jamur kupingnya apa? Jamur kuping nih yang nggak keras nih, tapi yang bagian kuningnya diambil. Jamur kuping itu bisa yang bagian tengahnya diambil, ampunan yang putihnya. Kan dia ada 3 bagian, coklat, agak kuning sama putih kalau nggak salah. Kuningnya itu dikerik dia. Ya. Itu bisa. Atau jamur yang kita makan pun sebenarnya dari lindi Niki sebenarnya juga bisa sebenarnya. Yang penting komposisi sampahnya diatur. Ada banyak jamur, ada banyak justru yang dari ini daging-dagingan itu bisa. Ikan laut juga bisa sebenarnya. Nah, lindinya Niki bisa kita fermentasi ulang, tapi nanti kita berikan molase atau berikan ini air gulanya. Aren. Seperti itu bisa. 20 liter atau 25 liter ya. Nah, embol yang kita gunakan di sini kalau bisa jangan yang bekas cat. Kalau bisa jangan yang bekas cat. Ini yang kita gunakan adalah yang bekas mentega atau